Kau harus melayani semua tamu kami sampai puas. Jangan malas-malasan. Perintah ibu mertua sambil membawa 20 kerabat tanpa pemberitahuan. Saat itu juga, aku menemukan bukti perselingkuhan suamiku. Tanpa berdebat, aku memesankan makanan termahal atas nama suamiku, pamit pergi terbang ke luar negeri, dan membiarkan mereka menanggung semua tagihannya sendiri. Assalamualaikum sahabatku semuanya. Selamat datang kembali. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Terima kasih banyak untuk kalian yang selalu setia menunggu cerita-cerita terbaru kami. Penasaran bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak cerita selengkapnya. Sore itu, suasana di dalam rumah kami sebenarnya sangat tenang. Sinar matahari senja menerobos masuk melalui celah-celah jendela kaca di ruang tamu, membiaskan cahaya keemasan yang hangat di atas lantai. Aku baru saja mendudukkan diri di sofa empuk setelah menyelesaikan pekerjaan kantor yang menumpuk seharian. Rasanya seluruh persendianku pegal, dan yang kuinginkan hanyalah menikmati segelas teh hangat manis, sembari mengistirahatkan pikiran. Namun ketenangan yang sangat kubutuhkan itu mendadak sirna begitu saja. Dari arah pintu depan terdengar suara ketukan yang amat keras dan bertubi-tubi. Bukan sekadar ketukan biasa yang sopan, melainkan benturan telapak tangan yang terdengar tergesa-gesa, dan seolah tak sabar. Aku terkejut dan mengelus dada. Dengan langkah kaki yang masih terasa berat karena lelah, aku berjalan mendekati pintu. Saat pegangan pintu kuputar dan kubuka perlahan, mataku membelalak mendapati pemandangan di luar. Di balik pintu, berdiri ibu mertua dengan senyum lebar yang dipaksakan, disusul oleh rombongan besar di belakangnya. Ada ibu-ibu, bapak-bapak, hingga anak-anak kecil yang sibuk berlarian di halaman depan. Koper-koper besar, tas tenteng dari kain, hingga kantong-kantong plastik berukuran jumbo menumpuk di dekat teras rumah. Kalau dihitung-hitung, ada sekitar 20 orang kerabat dari luar kota yang kini memadati halaman rumah kami yang tidak seberapa luas ini. Tidak ada telepon terlebih dahulu, tidak ada pesan singkat yang masuk, tidak ada kabar sama sekali bahwa mereka akan datang hari ini. Kenapa malah melamun di situ? Ayo, cepat bantu bawakan barang-barang saudara. Mereka ini jauh-jauh datang dari kampung, perjalanan panjang dan lelah. Mereka mau menginap di sini beberapa hari. Seru ibu mertua dengan nada suara tinggi tanpa sepatah kata sapaan atau menanyakan kabarku terlebih dahulu. Aku membeku di ambang pintu. Rumah kami hanyalah sebuah rumah mungil dengan 2 kamar tidur. Bagaimana mungkin rumah sekecil ini bisa menampung 20 orang tambahan tanpa persiapan sama sekali? Bahan makanan di kulkas pun hanya cukup untuk kami berdua sampai besok pagi. Saat rasa bingung dan tertekan mulai menguasai benakku, pandanganku beralih ke arah belakang rombongan. Di sana tampak Adrian, suamiku. Dia berjalan santai sambil membawa salah satu tas kecil milik kerabatnya. Aku menatap matanya dalam-dalam, berharap dia bisa membaca raut wajahku yang sangat lelah dan cemas. Aku berharap Adrian akan maju merangkulku dan memberikan penjelasan yang masuk akal kepada ibunya bahwa kondisi rumah sedang tidak memungkinkan untuk menampung banyak orang tanpa pemberitahuan. Namun, harapan itu pupus seketika. Adrian hanya berjalan melintas di sampingku. Dia menyunggingkan senyum tipis yang terasa dingin, lalu berbisik pelan di dekat telingaku. Sudahlah, turuti saja apa kata ibu, jangan bikin malu di depan keluarga besar. Lagi pula, mereka cuma sebentar kok di sini. Kata-kata Adrian bagaikan sapuan angin dingin yang menusuk dada. Tidak ada empati, tidak ada perlindungan dari suami yang seharusnya menjadi garda terdepan saat istrinya merasa tertekan. Aku berdiri mematung di tengah keramaian itu, menyaksikan orang-orang masuk satu persatu tanpa melepaskan alas kaki dengan sopan. Detik itu juga, aku menyadari bahwa posisiku di rumah ini tidak pernah benar-benar dianggap penting. Hanya dalam waktu 1 jam, keheningan rumah kami yang tenang telah berubah total. Suasananya kini riuh rendah, bising, dan penuh sesak, bak suasana di pasar kaget. Anak-anak kecil berlarian ke sana kemari sambil memegang makanan ringan yang remahannya berserakan di atas karpet ruang tamu. Suara gelak tawa para kerabat membahana, memenuhi setiap sudut ruangan, sementara koper dan tas bertumpuk acak di dekat tangga. Di tengah riuhnya suasana itu, aku berada di dapur sendirian. Peluh dingin mulai menetes di pelipisku. Aku berusaha keras merapikan piring dan gelas sembari mencoba memikirkan cara agar bisa menyediakan tempat beristirahat yang layak untuk begitu banyak orang. Tubuhku rasanya ingin roboh karena lelah bekerja dari pagi belum sepenuhnya hilang, dan kini beban fisik itu bertambah berlipat ganda.
Tiba-tiba, langkah kaki yang tegap terdengar mendekati area dapur. Itu adalah ibu mertua. Beliau masuk dengan raut wajah yang kaku dan mata yang menatap tajam ke arahku. Tidak ada sedikit pun raut keramahan atau rasa terima kasih atas usahaku menyambut keluarga besarnya. Kau harus melayani semua tamu kami sampai puas. Jangan malas-malasan, tegasnya dengan suara rendah namun penuh penekanan. Caranya berbicara membuatku merasa sangat kerdil di rumahku sendiri. Beliau sama sekali tidak peduli bahwa badanku sudah sangat lelah dan wajahku sudah pucat. Ingat ya, lanjut ibu mertua sambil menunjuk ke arah meja makan yang kosong. Malam ini kita tidak makan masakan rumah yang sederhana. Kamu harus pesan makanan dari restoran bintang 5 yang ada di pusat kota untuk semua orang. Ingat, pilih menu yang paling mahal, paling lengkap, dan paling enak. Kita harus menyambut saudara-saudara dengan hidangan terbaik supaya keluarga kita dipandang bagus. Aku tertegun mendengar perintah tersebut. Restoran bintang 5 untuk 22 orang, biayanya tentu tidak sedikit. Itu bisa mencapai jutaan rupiah hanya untuk satu kali makan malam. Dengan nada suara pelan dan sebisa mungkin tetap sopan, aku mencoba angkat bicara. Ibu, kalau pesan dari restoran itu, biayanya akan sangat besar. Bahan makanan sederhana di pasar mungkin bisa kita masak bersama-sama agar lebih hemat. Tidak ada alasan, potong ibu mertua dengan cepat. Jangan bikin malu Adrian di depan saudara-saudaranya. Masa menyambut keluarga sendiri pakai makanan biasa? Karena merasa tidak berdaya, aku memutuskan untuk menemui Adrian yang sedang duduk bersantai di ruang tengah bersama para sepupunya. Aku menarik tangannya pelan dan mengajaknya bergeser sedikit ke sudut ruangan. Mas, ibu minta pesan makanan dari restoran bintang 5 untuk semua orang. Itu biayanya sangat mahal. Bagaimana dengan anggarannya? Uang bulanan kita tidak akan cukup untuk bayar makanan sebanyak itu, bisikku cemas. Adrian menghela napas panjang tanpa terganggu karena percakapannya dengan kerabat terputus. Dia mengibaskan tangannya di udara dengan sikap acuh tak acuh. Pesan saja dulu, jawab Adrian santai tanpa sedikit pun memandang mataku. Pakai dulu kartu atau tabungan pribadimu, nanti kalau ada rezeki lebih pasti diganti. Jangan membesar-besarkan masalah kecil begini di depan ibu. Jawaban itu terasa amat menyengat. Makanan termahal diminta atas nama gengsi, namun biayanya dibebankan kepadaku begitu saja tanpa kepastian. Di mata suamiku, kelelahan dan kekhawatiranku hanyalah sebuah masalah kecil yang tidak perlu ditanggapi serius. Dengan dada yang terasa sesak dan berat, aku kembali ke dalam kamar tidur untuk mengambil ponselku. Aku berniat melihat daftar menu dan memesan makanan sesuai dengan keinginan ibu mertua, meskipun hatiku terasa sangat berat. Namun, ketika aku menekan tombol daya ponsel milikku, layarnya tetap gelap gulita. Baterai ponselku ternyata sudah habis sepenuhnya karena seharian digunakan untuk bekerja. Aku menghela napas pelan. Dalam keadaan darurat seperti ini, aku tidak punya waktu untuk menunggu ponselku diisi daya sampai menyala kembali. Mataku kemudian tertuju pada meja kecil di samping tempat tidur. Di sana tergeletak ponsel cadangan milik Adrian yang biasanya ia gunakan khusus untuk urusan pekerjaan dan komunikasi luar. Aku menghampiri meja tersebut dan mengambil ponsel suamiku. Layarnya ternyata tidak terkunci. Saat aku berniat membuka aplikasi layanan antar makanan atau mencari nomor kontak restoran pusat kota tersebut, sebuah notifikasi pesan singkat mendadak muncul di bagian atas layar. Nama pengirim pesan itu tidak tersimpan di dalam kontak, hanya menampilkan deretan nomor telepon biasa. Namun, isi pesannya membuat ibu jariku berhenti bergerak seketika. Pesan itu melampirkan sebuah gambar tangkapan layar berupa bukti pemesanan 2 tiket pesawat menuju Bali lengkap dengan reservasi hotel mewah di tepi pantai. Di bawah gambar tersebut tertera sebuah pesan teks yang ditulis dengan nada yang sangat akrab dan penuh kehangatan. Terima kasih, sayang, tiket dan reservasi hotelnya sudah diterima. Senang sekali. Sampai ketemu di Bali minggu depannya, saat tamu-tamu di rumahmu itu sudah pada pulang. Mataku terpaku pada nama penumpang yang tertera jelas pada lembar tiket digital tersebut. Nama pertama adalah Adrian, dan nama penumpang kedua di sampingnya adalah Karina. Seorang wanita yang selama ini kukenal sebagai sahabat dekat ibu mertua, wanita yang seringkali diundang bertamu dan disanjung-sanjung oleh mertuaku. Seketika seluruh persendianku terasa melorot, duniaku seolah berputar hebat dan udara di dalam kamar mendadak terasa begitu sempit untuk dihirup. Di saat aku diperlakukan seperti seorang pekerja tanpa upah di rumahku sendiri, disuruh melayani puluhan tamu tanpa pemberitahuan, dan diminta mengeluarkan uang tabungan pribadiku untuk membiayai gengsi keluarga mereka,
Ternyata, suamiku di belakangku sedang merencanakan liburan mewah dan romantis bersama wanita lain. Air mata dingin menetes perlahan melewati pipiku. Namun berbeda dari biasanya, kali ini tidak ada suara isakan yang keluar dari mulutku. Di tengah rasa sakit yang begitu luar biasa, ada sesuatu di dalam diriku yang mendadak patah, namun sekaligus bangkit menjadi sebuah kesadaran yang sangat jernih. Aku tidak boleh menangis meratapi nasib, aku harus mengambil kendali atas hidupku sendiri. Air mata yang sempat menetes di pipiku segera kusapu bersih menggunakan ujung lengan bajuku. Hawa dingin dari pendingin udara di dalam kamar terasa kontras dengan gejolak panas yang membakar dadaku. Kepedihan mendalam atas pengkhianatan Adrian dan perlakuan semena-mena dari ibu mertua tidak membuatku runtuh menjadi sosok yang lemah. Sebaliknya, rasa sakit itu berubah menjadi keteguhan hati yang sangat dingin dan jernih. Aku menatap layar ponsel Adrian yang masih menyala, menampilkan pesan dari Karina serta bukti pemesanan liburan mewah ke Bali. Di sanalah letak kebenarannya. Uang yang selama ini dialokasikan untuk masa depan kami, rasa hormat yang seharusnya diberikan seorang suami, dan kasih sayang yang tulus, semuanya telah ia alihkan kepada orang lain, sementara diriku hanya dianggap sebagai sosok yang wajib menanggung beban domestik dan membiayai gengsi keluarga mereka. Aku menyadari satu hal dengan sangat pasti, aku tidak boleh terus-menerus membiarkan diriku direndahkan, dimanfaatkan, dan dikhianati. Menangis atau berteriak histeris di depan kerabat yang sedang ramai di luar tidak akan menyelesaikan masalah. Itu hanya akan memicu drama bersahut-sahutan yang sia-sia dan menempatkanku pada posisi yang makin tersudut. Tanpa mengonfrontasi Adrian saat itu juga, aku mulai menjalankan rencanaku dengan sangat tenang. Aku mengambil ponsel milik Adrian yang masih terbuka layarnya, lalu masuk ke halaman pemesanan makanan dari restoran berbintang 5 yang diminta oleh ibu mertua. Aku memilih menu-menu termahal yang tersedia di dalam daftar. Hidangan olahan seafood kualitas premium, potongan daging kelas atas dengan saus istimewa, hingga deretan hidangan penutup yang cantik dan mewah. Aku memasukkan jumlah pesanan untuk 22 porsi, cukup untuk seluruh kerabat, ibu mertua, Adrian, dan diriku. Total nominal di layar bergerak naik dengan cepat hingga mencapai angka belasan juta. Ketika tiba pada menu pilihan metode pembayaran, jemariku bergerak mantap. Aku tidak memasukkan nomor kartu kreditku, tidak pula menggunakan saldo tabungan pribadiku. Aku memilih opsi bayar di tempat, pasca bayar oleh pemesan di lokasi. Pada kolom identitas pemesan, aku mencantumkan nama lengkap Adrian beserta nomor kontak ponsel yang sedang kugunakan ini. Setelah menyelesaikan transaksi tersebut dan memastikan pihak restoran telah mengonfirmasi pesanan, aku meletakkan kembali ponsel Adrian di atas meja kecil, tepat di tempat semula, seolah tidak pernah tersentuh sedikit pun. Langkah berikutnya berjalan dengan sangat sistematis. Aku berjalan mendekati lemari pakaian. Dari laci tersembunyi, aku mengambil seluruh dokumen penting milikku, ijazah, akta kelahiran, buku tabungan atas namaku sendiri, dan yang paling utama, paspor milikku. Aku memasukkan semuanya ke dalam tas kerja yang aman. Di sudut lemari sudah ada satu koper berukuran sedang yang sebenarnya telah kurapikan sejak beberapa hari lalu untuk keperluan perjalanan dinasku. Perjalanan dinas ke Singapura yang dijadwalkan oleh perusahaan tempatku bekerja ini awalnya sempat membuatku ragu untuk berangkat karena aku mengkhawatirkan kondisi rumah dan tugas-tugas sebagai istri. Namun malam ini, takdir seolah membukakan jalan yang sangat terang. Perjalanan dinas ini bukan lagi sekadar tugas kantor, melainkan jalan pembebasanku dari lingkaran hubungan yang tidak sehat ini. Aku menutup koperku perlahan tanpa menimbulkan suara bising. Sebelum keluar dari kamar, aku berdiri sebentar di depan cermin, menatap pantulan diriku sendiri, tidak ada lagi keraguan di dalam mataku. Aku telah siap menyambut lembar kehidupan yang baru. Malam semakin larut dan udara di luar terasa kian menggigit. Namun atmosfer di dalam ruang tengah rumah kami justru semakin riuh. Gelak tawa para kerabat bersahut-sahutan, diselingi suara televisi yang dipasang cukup keras. Ibu mertua duduk bersandar di sofa utama, tersenyum bangga sembari bercerita panjang lebar mengenai kesuksesan anak laki-lakinya kepada sepupu-sepupunya. Adrian tampak begitu menikmati momen menjadi pusat perhatian. Dia sibuk bersenda gurau, sesekali menyisir rambutnya dengan jemari, dan tertawa lepas tanpa beban. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang mencari keberadaanku atau menanyakan apakah aku sudah makan dan beristirahat. Bagi mereka, aku hanyalah sosok di balik layar yang bertugas memastikan kenyamanan mereka tercukupi. Aku menarik koper kecilku keluar dari kamar secara perlahan.
Roda koper yang berputar di atas lantai keramik menghasilkan bunyi halus yang langsung terendam oleh riuhnya percakapan di ruang tengah. Aku berjalan melipir di balik dinding koridor, melangkah pelan menuju pintu depan. Sebelum memutar gagang pintu dan melangkah keluar, aku menghentikan langkahku sejenak. Aku membalikkan badan dan menatap ke arah dalam rumah untuk terakhir kalinya. Pandanganku menyapu sudut-sudut ruangan yang selama beberapa tahun ini kurawat dengan penuh rasa kasih sayang dan kesabaran. Rumah yang dulu kubayangkan akan menjadi tempat bernaung yang hangat kini terasa begitu asing dan dingin. Sikap Adrian yang acuh tak acuh, titah tegas ibu mertua yang merendahkan, serta bukti pengkhianatan yang baru saja kusaksikan, semuanya melintas cepat dalam benakku. Rasa bersalah yang sempat berbisik halus di dalam dada seketika sirna tanpa sisa. Ini bukanlah tindakan melarikan diri dari tanggung jawab, melainkan sebuah keputusan tegas untuk menyelamatkan harga diri dan kesehatan jiwaku sendiri. Aku memutar gagang pintu, melangkah keluar ke teras, lalu menutup pintu rumah itu dengan sangat pelan tanpa menimbulkan dentuman. Di luar gerbang malam, taksi daring yang telah kupesan beberapa menit sebelumnya, sudah menunggu dengan lampu menyala di pinggir jalan. Pengemudi taksi turun dengan sopan, menyapa dengan ramah, dan membantuku memasukkan koper ke dalam bagasi belakang. Aku masuk ke dalam mobil, mendudukkan diri di kursi penumpang dan menyandarkan punggungku yang terasa lelah. Saat mobil mulai bergerak meninggalkan pelataran rumah dan menyusuri jalan raya yang lengang menuju bandara internasional, aku mengeluarkan ponsel milikku yang sudah selesai diisi daya menggunakan powerbank. Aku membuka aplikasi pesan singkat lalu mengetikkan satu pesan singkat yang ditujukan kepada nomor telepon Adrian. Makanan mewah dari restoran bintang 5 pesanan ibu sudah dalam perjalanan menuju rumah. Selamat menikmati makan malam istimewa bersama seluruh keluarga besar. Setelah menekan tombol kirim dan memastikan pesan tersebut terkirim, aku mengusap layar ponselku dan mematikan daya perangkat tersebut sepenuhnya. Aku memalingkan pandangan keluar jendela, menatap lampu-lampu kota yang berpendar indah di sepanjang jalan tol. Pesawatku menuju Singapura akan tinggal landas dalam 2 jam ke depan, membawaku terbang jauh meninggalkan masa lalu yang kelam. 1 jam kemudian, suasana di rumah yang kutinggalkan telah mencapai puncak penantian. Bau harum hidangan lezat merambah ke setiap sudut ruangan ketika 2 mobil van berlogo restoran bintang 5 paling ternama di kota kami berhenti tepat di depan pagar. 4 orang petugas restoran berseragam rapi dengan cepat menurunkan puluhan kotak makanan berstandar tinggi, nampan-nampan perak yang menjaga kehangatan hidangan, hingga susunan pencuci mulut yang disajikan dengan sangat indah. Petugas-petugas tersebut membawa semua hidangan masuk ke dalam rumah dan menyajikannya secara profesional di atas meja makan serta meja tamu. Ibu mertua dan kerabat-kerabatnya bersorak gembira. Wajah ibu mertua memancar penuh rasa bangga. Beliau menyuruh saudara-saudaranya untuk segera berkumpul di sekitar meja makan, memamerkan betapa mewahnya penyambutan yang diberikan oleh anak dan menantunya. Lihat ini semuanya, makanan terbaik dari restoran paling terkenal di pusat kota. Adrian dan istrinya tahu betul bagaimana cara menghormati keluarga, seru ibu mertua dengan suara keras, memastikan seluruh kerabat mendengarnya. Adrian berdiri di samping meja makan sambil tersenyum lebar, mengangguk-angguk seolah-olah dialah yang merencanakan semua kemewahan ini sejak awal. Para kerabat mulai mengambil piring, menikmati hidangan seafood premium dan daging lezat tersebut dengan lahap, mengagumi kelezatan makanan yang jarang mereka nikmati. Namun, suasana sukacita dan gelak tawa yang membahana itu tidak berlangsung lama. Setelah seluruh pesanan disajikan dengan lengkap di atas meja, manajer pengiriman dari restoran tersebut melangkah mendekati Adrian dengan sikap yang sangat sopan. Ia memegang sebuah map kulit berwarna hitam yang berisi lembaran rincian transaksi. Permisi, Bapak Adrian. Seluruh hidangan istimewa sebanyak 22 porsi telah kami sajikan sesuai dengan pesanan yang masuk melalui sistem kami, kata sang manajer restoran dengan nada suara yang tenang dan ramah. Ya, terima kasih banyak. Semuanya terlihat sangat bagus, jawab Adrian santai, sembari hendak berbalik menuju meja makan. Namun, manajer restoran tersebut dengan sopan menyodorkan map hitam tersebut. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, Pak. Ini adalah lembar perincian dan tagihan pembayaran untuk pemesanan malam ini. Sesuai dengan opsi metode pembayaran yang dipilih pada sistem aplikasi, pembayarannya dilakukan secara langsung di tempat oleh Bapak Adrian selaku pemesan. Adrian menerima map tersebut dengan agak bingung. Ketika matanya menatap angka nominal total yang tertera di bagian bawah lembaran kertas putih itu, langkah kakinya mendadak terhenti. Wajahnya yang semula cerah berhiaskan senyuman seketika berubah menjadi pucat pasi. Total tagihan,
Rp15.000. Angka belasan juta rupiah tertera dengan sangat jelas, lengkap dengan rincian biaya layanan dan pajak. Adrian terbelalak, tenggorokannya mendadak terasa sangat kering, dan jemarinya yang memegang map itu mulai gemetar hebat. Dada Adrian bergemuruh hebat saat matanya tak henti-hentinya menatap deretan angka di lembar tagihan itu, 15 juta. Sebuah nominal yang sangat fantastis hanya untuk satu kali jamuan makan malam. Keringat dingin mulai membasahi dahi dan lehernya. Tangannya yang memegang map hitam itu bergetar kian hebat, membuat lembaran kertas di dalamnya berkeresek halus. Ada apa, Adrian? Kenapa mukamu mendadak pucat begitu? Tanya ibu mertua yang berjalan mendekat dengan senyum yang masih mengembang di wajahnya. Beliau memegang piring berisi potongan daging mewah, berniat menepuk bahu anak kesayangannya. Ini, Bu, tagihannya. Suara Adrian tercekat di tenggorokan, hampir tak terdengar. Ibu mertua merebut kertas itu dari tangan Adrian dengan dahi berkerut. Begitu pandangannya tertuju pada angka total di bagian bawah, senyum kebanggaannya seketika sirna, berganti dengan ekspresi terkejut yang luar biasa. 15 juta lebih? Kenapa mahal sekali? Teriak ibu mertua histeris, lupa bahwa ada puluhan kerabat yang sedang memperhatikan mereka dari meja makan. Suara seraknya menggema di seluruh sudut ruangan, membuat keriuhan di ruang tamu mendadak surut. Beberapa kerabat bahkan menghentikan suapan mereka dan saling berpandangan bingung. Ini pasti ada yang salah, petugas. Kenapa harganya bisa sebegini mahal? Ini cuma makanan biasa. Seru ibu mertua dengan nada tinggi kepada manajer restoran yang berdiri tenang di hadapannya. Dengan tetap menjaga kesopanan dan profesionalitasnya, sang manajer tersenyum tipis dan meletakkan salinan daftar pesanan di atas meja. Mohon maaf, Ibu. Seluruh hidangan yang dipesan adalah menu kelas premium berstandar internasional dari restoran kami. Ada olahan seafood impor, daging kualitas terbaik, serta pencuci mulut khusus untuk 22 porsi. Semuanya dipesan sesuai dengan rincian di aplikasi atas nama Bapak Adrian. Ibu mertua menelan ludah dengan susah payah. Rasa panik mulai menguasai dirinya, namun rasa gengsi di depan keluarga besar membuatnya berusaha mengalihkan kesalahan dengan cepat. Adrian, suruh istri kamu yang bayar sekarang juga. Mana dia? Kenapa malah kamu yang pegang tagihan ini? Suruh dia keluar dan selesaikan ini pakai uangnya, perintah ibu mertua dengan napas terengah-engah. Beliau memutar badan, mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru rumah, mencari keberadaanku yang biasanya selalu bersiap di dapur atau ruang belakang. Istri kamu di mana, Adrian? Cepat panggil. Desak ibu mertua lagi. Adrian yang makin panik merogoh saku celananya dan mengambil ponselnya dengan cepat. Jemarinya yang gemetar hebat segera mengetikkan nomor teleponku dan menekan tombol panggil. Dia menempelkan ponsel itu ke telinganya, berharap mendengar suaraku di ujung telepon. Namun, yang terdengar hanyalah nada pemanggil otomatis yang dingin dan berulang-ulang, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Tidak aktif, Bu, bisik Adrian dengan suara gemetar, matanya membelalak tak percaya. Dia mencoba menghubungi nomor WhatsApp milikku, mengirimkan puluhan pesan singkat bertubi-tubi berisi panggilan dan kepanikan. Namun semuanya hanya menunjukkan tanda centang satu berwarna abu-abu. Mereka tidak pernah tahu bahwa pada detik itu aku sudah mendudukkan diri dengan nyaman di dalam kabin pesawat terbang yang siap lepas landas. Ponselku sudah dalam mode penerbangan, memutus seluruh akses komunikasi dengan dunia yang kutinggalkan di belakang. Coba cari di kamar. Mungkin dia tertidur di dalam. Seru ibu mertua seraya melangkah cepat menuju kamar tidur utama. Beliau mendorong pintu kamar hingga terbuka lebar. Kamar itu sepi dan lengang. Tidak ada siapa-siapa di sana. Lampu kamar padam, rapi, dan bersih. Ibu mertua mendekati lemari pakaian dan membukanya kasar. Matanya mendapati beberapa sela tempat pakaian terbaikku dan dokumen-dokumen pentingku biasanya tersimpan. Koper sedang milikku yang biasanya berada di sudut atas lemari pun telah lenyap tanpa bekas. Adrian, istrimu. Dia tidak ada di kamar. Kopernya juga hilang. Jerit ibu mertua dari dalam kamar dengan suara yang mulai serak menahan panik. Adrian menyusul masuk ke kamar dan terpaku menatap lemari yang kosong. Pada saat itulah, sebuah notifikasi pesan singkat masuk ke ponselnya. Pesan itu berasal dariku, pesan yang kukirimkan beberapa saat sebelum aku mematikan ponsel di dalam taksi tadi. Makanan mewah dari restoran bintang 5 pesanan ibu, sudah dalam perjalanan menuju rumah. Selamat menikmati makan malam istimewa bersama seluruh keluarga besar. Dunia Adrian seolah runtuh seketika.
Dia menyadari satu hal yang amat mengerikan, aku tidak sedang bersembunyi. Aku telah pergi, dan aku sengaja meninggalkan tagihan fantastis itu sebagai balasan atas perlakuan mereka padaku. Pak Adrian, mohon maaf, suara sang manajer restoran terdengar dari luar kamar, melangkah mendekat dengan wajah tegas. Karena hidangan sudah disajikan dan sebagian besar sudah dikonsumsi oleh para tamu, kami tidak dapat membatalkan transaksi ini. Sesuai prosedur, pembayaran harus diselesaikan malam ini juga sebelum tim kami meninggalkan lokasi. Kepanikan hebat kini melanda Adrian dan ibu mertua. Adrian segera membuka aplikasi perbankan di ponselnya untuk memeriksa sisa saldo di seluruh rekening miliknya. Namun angka yang muncul di layar makin memperburuk keadaan. Saldo tabungannya yang tersisa sangat jauh dari cukup. Sebagian besar uang simpanannya telah ia pakai beberapa hari lalu untuk membayar lunas 2 tiket pesawat mewah dan reservasi hotel berbintang di Bali bersama Karina. Bagaimana ini, Bapak Adrian? Tanya manajer restoran dengan nada yang mulai tegas namun tetap sopan. Jika tidak bisa diselesaikan secara tunai atau transfer saat ini, kami terpaksa harus melibatkan pihak berwajib untuk menyelesaikan kendala pembayaran ini sesuai hukum yang berlaku. Kata-kata pihak berwajib bagaikan petir di siang bolong bagi ibu mertua. Bayangan rasa malu yang luar biasa jika polisi datang ke rumah itu di depan seluruh kerabat kampung halaman membuat tubuhnya gemetar hebat. Gengsi yang selama ini ia bangun setinggi langit mendadak hancur berkeping-keping. Tanpa pilihan lain, dengan wajah menahan malu yang amat sangat, ibu mertua berjalan kembali ke ruang tamu. Di hadapan 20 orang kerabatnya yang menatap heran dan bingung, ibu mertua terpaksa membuka tas tangannya. Dengan tang gemetar, ia mengeluarkan buku tabungan simpanan pensiunnya yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Saudara-saudara sekalian, kata ibu mertua dengan suara parau dan mata yang berkaca-kaca karena menanggung malu yang teramat sangat. Mohon maaf, boleh ibu minta bantuan kalian? Bisakah kita patungan dulu untuk melunasi tagihan makan malam ini? Nanti Adrian ganti. Suasana ruang tamu seketika menjadi sangat canggung. Para kerabat yang tadinya tertawa gembira sembari menikmati hidangan mewah itu kini saling berbisik dengan raut wajah heran dan kecewa. Beberapa dari mereka merogoh dompet dengan enggan, menyisihkan lembaran uang tunai, sementara ibu mertua dan Adrian berdiri tertunduk di sudut ruangan, menelan bulat-bulat rasa malu yang tiada tara di rumah mereka sendiri. 2 hari telah berlalu sejak malam kejadian yang penuh kepanikan itu. Aku kini telah berada di Singapura, menikmati suasana pagi yang tenang dari balkon kamar hotel tempatku menginap. Udara segar merasuk ke dalam dadaku, memberikan rasa damai dan kebebasan yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Pekerjaan dinasku berjalan sangat lancar dan pikiranku terasa begitu jernih. Aku mendudukkan diri di kursi kayu balkon, menyeduh secangkir teh hangat, lalu menyalakan kembali ponselku yang telah kumatikan selama 2 hari penuh. Begitu perangkat itu terhubung dengan jaringan internet, rentetan notifikasi langsung menyerbu layarku tanpa henti. Ada ratusan pesan WhatsApp masuk, puluhan panggilan tak terjawab dari Adrian, belasan panggilan dari ibu mertua, hingga pesan-pesan dari kerabat keluarga besar. Suara dering dan getaran ponselku berlangsung selama beberapa menit sampai akhirnya mereda. Namun, kepulanganku ke dunia digital bukan tanpa persiapan. Sebelum aku mematikan ponsel di dalam taksi menuju bandara 2 hari lalu, aku tidak hanya memesankan makanan dari restoran mewah, aku juga telah menyusun sebuah kado perpisahan yang jujur dan tuntas. Malam itu, aku telah mengambil tangkapan layar seluruh bukti percakapan mesra antara Adrian dan Karina dari ponsel cadangan milik Adrian. Bukti-bukti itu mencakup foto bukti pemesanan tiket liburan romantis ke Bali, reservasi hotel mewah atas nama mereka berdua, hingga kalimat-kalimat penuh kasih sayang yang saling mereka tukarkan di belakangku. Semua gambar bukti tersebut telah kuunggah dan kukirimkan secara lengkap ke dalam grup percakapan WhatsApp keluarga besar Adrian, grup yang berisi seluruh kerabat, paman, bibi, hingga saudara sepupu yang malam itu menginap di rumah kami. Bersamaan dengan foto-foto tersebut, aku menuliskan sebuah pesan singkat yang jujur dan lugas, terima kasih atas jamuan dan kebersamaan keluarga selama ini. Saya meminta maaf karena tidak bisa hadir melayani 20 orang tamu hingga selesai, karena saya harus fokus pada karier saya di luar negeri. Untuk Mas Adrian dan Ibu, selamat menikmati rencana liburan mewahnya ke Bali bersama Karina minggu depan. Semoga kalian berdua selalu berbahagia di atas rasa sakit yang kalian tanamkan pada orang lain. Aku tersenyum tipis, membayangkan apa yang terjadi di rumah itu selama 2 hari terakhir saat aku menghilang. Ternyata,
Efek dari pengiriman pesan di grup keluarga itu jauh lebih dahsyat dari yang kubayangkan. Kebenaran telah terkuak secara benderang tanpa ada satupun celah bagi Adrian atau ibu mertua untuk bersilat lidah. Aku membuka beberapa pesan pribadi yang masuk dari para sepupu dan bibi Adrian. Dari cerita-cerita mereka, aku akhirnya mengetahui betapa kacau dan malunya kondisi di rumah itu setelah aku pergi. Malam setelah tagihan 15 juta itu dilunasi dengan cara patungan yang memalukan, para kerabat belum sepenuhnya paham apa yang terjadi. Namun keesokan paginya, saat mereka membuka ponsel masing-masing dan melihat bukti-bukti perselingkuhan Adrian di grup keluarga, gemparlah seluruh rumah. Keluarga besar yang selama ini menganggap Adrian sebagai sosok pria yang sempurna, jujur, dan bertanggung jawab, seketika merasa sangat kecewa dan tertipu. Terlebih lagi, para kerabat yang semalam harus mengeluarkan uang tabungan mereka sendiri untuk membayar tagihan makan malam mewah tersebut. Mereka merasa dijadikan korban manipulasi demi menutupi gengsi Adrian yang ternyata menyimpan kebusukan di belakang istrinya. Suasana rumah yang tadinya diniatkan untuk ajang berkumpul gembira berubah menjadi sangat dingin dan penuh ketegangan. Satu persatu kerabat memilih untuk mengemas barang-barang mereka lebih awal dan pulang ke kampung halaman masing-masing tanpa pamit dengan hangat. Mereka tidak sudi lagi berlama-lama menginap di rumah seseorang yang telah mencoreng nama baik keluarga dengan pengkhianatan. Ibu mertua yang biasanya tampil sangat percaya diri dan selalu membanggakan Adrian di depan semua orang kini hanya bisa mengurung diri di dalam kamar. Beliau tidak sanggup menghadapi tatapan kecewa dan bisik-bisik sinis dari saudara-saudaranya sendiri. Sosok Karina yang selama ini dipuji-puji dan dielu-elukan oleh ibu mertua sebagai sahabat terbaik, kini menjadi momok yang membuat nama keluarga mereka tercoreng di mata kerabat. Sedangkan Adrian, menurut cerita dari sepupunya, terlihat seperti orang yang kehilangan arah. Dia menyadari bahwa dalam satu malam saja, ia tidak hanya kehilangan istri yang selama ini tulus merawat dan mendukungnya, tetapi juga kehilangan kehormatan, kebanggaan ibunya, serta rasa hormat dari seluruh keluarga besarnya. Aku meletakkan cangkir tehku di atas meja. Tidak ada rasa dendam atau amarah yang tersisa di dalam dadaku, yang ada hanyalah sebuah rasa lega yang teramat besar. Kebenaran memang memiliki jalannya sendiri untuk terungkap, dan setiap tindakan yang ditanam dengan ketidakjujuran pada akhirnya akan membuahkan penyesalan yang harus ditanggung sendiri oleh pelakunya. Aku siap menatap masa depan dengan mata terbuka dan hati yang mantap. Sinar matahari pagi di Singapura terasa begitu hangat menembus kaca jendela kamar hotel tempatku menginap. Di meja kecil dekat balkon, ponselku yang sejak kemarin terus bergetar tanpa henti kini menampilkan panggilan masuk dari Adrian. Setelah membiarkannya berdering beberapa kali, aku menarik napas dalam-dalam, menata emosi agar tetap tenang, lalu menggeser tombol hijau di layar. "Halo?" Suara Adrian terdengar dari ujung telepon. Nada suaranya terputus-putus, parau, dan menyimpan kepanikan luar biasa yang tak lagi bisa ia sembunyikan. "Halo, Adrian," jawabku singkat. Suaraku terdengar sangat datar dan tenang, tanpa ada nada amarah ataupun dendam. "Tolong dengarkan aku dulu," bisik Adrian dengan nada memohon. "Tolong pulang ke rumah ini sangat kacau." Ibu terus-menerus menangis di kamar dan tidak mau makan. Semua saudara sudah pulang ke kampung halaman dan mereka marah besar pada kita. "Aku mohon, kita bicarakan ini baik-baik." Aku mendengarkan setiap kalimatnya tanpa memotong sedikit pun. Dulu, jika melihat Adrian berada dalam kesulitan atau kesedihan, hatiku akan langsung luluh dan aku akan melakukan apa saja untuk membantunya. Namun kali ini, perasaanku benar-benar hampa. Rasa iba itu telah habis tak berbekas, tergantikan oleh keteguhan hati yang amat kuat. "Adrian, apalagi yang perlu dibicarakan?" tanyaku pelan namun sangat jelas. "Bukankah semua pesan dan bukti yang ada sudah menjelaskan segalanya? Kamu telah memilih jalanmu sendiri bersama Karina, dan aku hanya memfasilitasi agar kamu dan ibumu bisa menikmati konsekuensi dari pilihan itu. Aku salah." "Aku mengaku, aku sangat bodoh," pangkas Adrian dengan nada sangat menyesal. "Hubunganku dengan Karina itu kesalahan besar. Aku cuma terpengaruh. Aku tidak pernah berniat mengkhianatimu sampai sejauh ini. Soal makanan malam itu, ibu juga sudah sangat menyesal. Ibu sadar beliau sudah keterlaluan padamu. Tolong beri aku kesempatan kedua." Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan perjalanan rumah tangga kami selama ini. Aku mengingat betapa seringnya aku mengalah, betapa banyaknya lelah yang kusembunyikan di balik senyuman hanya demi menjaga perasaan suami dan mertuaku. Aku selalu berusaha menjadi istri yang patuh dan menantu yang berbakti,
namun kebaikanku justru dijadikan celah untuk merendahkan harga diriku. Kesempatan itu sudah habis, Adrian, ucapku mantap. Pernikahan didasarkan pada rasa hormat, kejujuran, dan kesetiaan. Ketika kamu membiarkan ibumu memperlakukanku seperti pelayan di rumah kita sendiri, kamu sudah merusak rasa hormat itu. Dan ketika kamu merencanakan liburan mewah dengan wanita lain di saat aku berjuang menahan lelah, kamu telah menghancurkan kesetiaan. Tapi kita bisa perbaiki semuanya dari awal. Suara Adrian makin memelas, terdengar seperti putus asa. Tidak ada yang perlu diperbaiki dari sesuatu yang memang tidak dihargai sejak awal, balasku tegas. Aku sudah cukup melayani, mengalah, dan bersabar. Tapi aku tidak akan pernah mau bertahan dalam kepalsuan. Hari ini, di detik ini, hubungan kita resmi selesai. Begitu aku kembali ke Indonesia nanti, berkas perceraian akan langsung diurus oleh kuasa hukumku. Sebelum Adrian sempat membalas atau memohon lebih jauh, aku mematikan sambungan telepon tersebut. Aku langsung memblokir nomor teleponnya beserta seluruh akun media sosial miliknya dan keluarganya. Aku tidak ingin lagi memberikan celah bagi energi negatif untuk masuk dan mengganggu kedamaian hatiku. Hari itu menjadi titik balik yang paling krusial dalam perjalanan hidupku. Aku berdiri di depan cermin, menatap bayangan diriku dengan senyuman tulus. Aku menyadari satu hal penting. Mengambil keputusan untuk pergi dari hubungan yang beracun bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah kemenangan besar atas harga diri dan masa depanku sendiri. Beberapa bulan berlalu dengan sangat cepat. Waktu benar-benar menjadi penyembuh yang sangat ampuh bagi jiwa yang pernah terluka. Proses perceraianku dengan Adrian berjalan dengan sangat lancar di pengadilan. Meskipun Adrian dan ibunya sempat berusaha hadir untuk meminta maaf dan memohon agar laporan perceraian dibatalkan, sikapku tetap teguh tak tergoyahkan. Di hadapan majelis hakim, segala bukti pengkhianatan dan fakta yang ada membuat proses hukum berjalan dengan sangat jelas. Aku tidak menuntut harta gono gini yang berlebihan. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku dan tabungan pribadi yang selama ini kuimpun dari hasil keringatku sendiri. Setelah seluruh proses hukum selesai dan kami resmi berpisah, kehidupan Adrian dan ibunya berubah drastis. Dari informasi yang sempat kudengar, Adrian harus menanggung beban finansial yang cukup berat karena kehilangan dukungan finansial dariku yang selama ini ikut menyokong kebutuhan rumah tangga mereka. Hubungannya dengan Karina pun berakhir berantakan karena skandal yang terkuak membuat Karina menjauh demi menyelamatkan namanya sendiri. Rumah yang dulu riuh kini terasa lengang, ditinggalkan oleh kerabat yang masih merasa kecewa atas kejadian malam itu. Sementara itu, kehidupanku justru berkembang ke arah yang jauh lebih indah. Keberhasilanku menyelesaikan proyek besar di Singapura membuat perusahaan memberikan kepercayaan yang lebih besar padaku. Aku mendapatkan promosi jabatan dan tawaran untuk memimpin cabang kantor di luar negeri. Kini, aku tinggal di sebuah apartemen mungil yang sangat nyaman dengan pemandangan kota yang indah. Setiap pagi, aku bisa menikmati secangkir kopi hangat dengan pikiran yang tenang, tanpa ada rasa cemas akan tuntutan yang tidak masuk akal, tanpa ada rasa takut dituntut melayani gengsi orang lain, dan tanpa ada bayang-bayang pengkhianatan. Aku telah belajar sebuah pelajaran hidup yang amat berharga. Berbuat baik, bersabar, dan menghormati keluarga adalah hal yang sangat mulia. Namun, kita juga harus memiliki batas yang tegas. Kita harus memiliki keberanian untuk melangkah pergi ketika kebaikan kita disalahgunakan, ketika pengorbanan kita dianggap angin lalu, dan ketika kesetiaan kita dikhianati. Menjaga harga diri dan kedamaian jiwa adalah tanggung jawab terbesar kita kepada diri sendiri. Jangan pernah takut untuk kehilangan seseorang yang tidak menghargaimu, karena saat kamu melepaskan beban yang salah, kamu sedang membuka pintu bagi kebahagiaan sejati untuk masuk ke dalam hidupmu. Kini, aku menyambut setiap terbitnya matahari dengan senyuman hangat, rasa syukur yang mendalam, dan hati yang siap mengukir lembar-lembar cerita baru yang jauh lebih cerah dan bermakna. Sahabatku, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini dari awal hingga akhir. Pelajaran penting yang bisa kita petik bersama adalah, dalam membangun rumah tangga atau hubungan apapun, saling menghargai, jujur, dan memiliki empati adalah kunci utama. Jangan pernah merendahkan orang lain demi gengsi semata, karena setiap tindakan pasti akan membuahkan hasilnya masing-masing. Jika kalian menyukai cerita drama kehidupan yang menginspirasi dan penuh pembelajaran seperti ini, jangan lupa untuk menunjukkan dukungan Anda agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah menarik dan seru lainnya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Terima kasih.